Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsan Yansa, perawat ruang perawatan Bangunan Dewa, Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga. Pada kesempatan ini, saya akan jelaskan tentang timus gerak, imunisasi, edukasi, mobilisasi dini, dan gerakan aktif pasca operasi. Apa itu mobilisasi dini? Mobilisasi dini pasca operasi adalah aktivitas yang dilakukan setelah operasi, dimulai dari latihan ringan, tempat tidur, duduk, berjalan ke kamar mandi, dan berjalan keluar kamar. Adapun tujuan mobilisasi dini, yang pertama, mempertahankan fisik tubuh, yang kedua, memperlancar aliran darah, yang ketiga, membantu pernafasan lebih baik, yang keempat, mempertahankan torso. Sedangkan manfaat mobilisasi dini yang pertama, mencegah tekanan darah rendah, yang kedua, mencegah hilangnya kekuatan otot, yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot, yang keempat mengurangi tekanan pada kulit, yang kelima mencegah susah buang air besar, yang keenam cepat organ tubuh bekerja seperti semula. Adapun kerugian jika tidak dilakukan mobilisasi ini, yang pertama penyembuhan luka menjadi lebih lama, yang kedua menambah rasa sakit, yang ketiga badan menjadi pegal dan kaku, yang keempat memperlama perawatan di rumah sakit. Tahapan mobilisasi pasca operasi. 1. 0 sampai 6 jam pasca operasi. 6 jam pertama, pasien tidak baling terlebih dahulu. Mobilisasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, latihan nafas dalam sebanyak 3 kali. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Selanjutnya, latihan batuk efektif. Lakukan sebanyak 3 kali. Tarik nafas. Dan batukkan. Tarik nafas. Dan batukkan. Tarik nafas. Teruskan batukkan. Selanjutnya, yaitu putar pergelangan tangan ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, kepalkan dan buka telapak tangan. 1, 2, 3. Lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, regangkan jari tangan. 1, 2, 3. Lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, gerakan tangan menjauh dan mendekat. Lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, angkat tangan ke atas dan ke bawah. Tiga. Selanjutnya, tekuk telapak kaki ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3. Lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, tekuk jari-jari kaki ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3. Lakukan sebanyak 3 kali. Putar pergelangan kaki ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3. Lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, tekuk dan luruskan lutut. 1, 2, 3. Lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, gerakan kaki menjauh dan mendekat. 1, 2, 3. Lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, yang kedua, sampai 10 jam pasca operasi, latihan miring kanan dan miring kiri. Pertahankan posisi 5 sampai 15 menit. Selanjutnya yang ketiga 10 sampai 12 jam pasca operasi.
Latihan duduk secara bertahap. Tinggikan tempat tidur 30 sampai 90 derajat secara bertahap. Pertahankan 5 sampai 15 menit. Jika ada keluhan, kembalikan ke posisi semula. Selanjutnya, 24 jam pasca operasi, duduk tanpa bersandar. Lakukan 2 sampai 3 kali sehari. Selanjutnya, duduk di samping tempat tidur sambil mengayunkan kaki. Selanjutnya, latihan berdiri di samping tempat tidur. Selanjutnya, latihan berjalan di sekitar tempat tidur. Selanjutnya, berjalan ke kamar mandi dan keluar kamar. Yang penting tentang mobilisasi ini, yang pertama, pasien memiliki keyakinan untuk dapat melakukan mobilisasi dengan tepat. Kedua, mobilisasi dilakukan dengan segera mungkin dengan cara yang tepat. Yang ketiga, gerakan tubuh yang tepat tidak akan menyebabkan luka jahitan, robek, atau lepas. Adapun peran keluarga, yang pertama, mendampingi pasien dengan penuh perhatian. Yang kedua, memberikan dukungan moral agar pasien semangat untuk bergerak. Yang ketiga, bantu pasien saat duduk dan berjalan. Yang keempat, memastikan lingkungan aman untuk latihan pasien. Itulah tadi penyampaian materi tentang timis gerak, imunisasi, edukasi, mobilisasi dini, dan gerakan aktif pasca operasi. Semoga bermanfaat. Lebih cepat bergerak, lebih cepat pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.